Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, jadi di sini saya akan melakukan proses pendekatan coaching kepada salah satu siswa. Di sini Pak Wahyu berperan sebagai siswa kelas 5 SD yang merasa mengalami perlakuan tidak adil dari salah seorang guru yang membuka les privat. Jadi ketika jam istirahat, murid ini yang bernama Wahyu datang ke ruang konseling untuk menyampaikan keluh kesahnya. Ya. Selamat siang, Ibu. Boleh saya minta waktu sebentar? Selamat siang, boleh dengan senang hati. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Begini, Bu, Ini beberapa Bu, hari ini beberapa saya hari sering ini tidak saya sering nyaman. Saya nyaman. merasa Saya merasa diperlakukan tidak adil diperlakukan di suatu hadir mata di pelajaran. suatu mata pelajaran. Eh, jadi apa yang bisa Ibu bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan apa yang ingin Wahyu capai setelah ngobrol sama Ibu siang ini? Saya ingin Saya mendapat ingin solusi dari mendapat masalah saya ini. baik. Masih ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Saya ingin guru tersebut memperlakukan saya dengan adil seperti teman-teman saya yang lain. Begitu ya. Coba, coba ceritakan mengapa Wahyu merasa tidak nyaman. Baik, Bu. Pada mata pelajaran itu, guru saya membuka les privat dan semua teman-teman saya mengikuti les tersebut. Kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap kali pada jam mata pelajaran guru tersebut terus-menerus menyindir saya. Terus apa yang Wahyu rasakan saat ibu guru itu menyindir? Saya tidak nyaman karena guru tersebut menyindir. Saya merasa nilai yang diberikan tidak adil kepada saya. Sedangkan kepada siswa yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih bagus dibandingkan saya. Hmm, berarti kalau sesuai dengan yang diceritakan Wahyu tadi, ada dua masalah yang dialami ya karena tidak ikut les. Perasaan yang pertama merasa tidak nyaman karena disindir, kemudian yang kedua merasa diperlakukan tidak adil karena nilainya lebih rendah dari teman-teman yang ikut les. Begitu. Iya, Bu, benar sekali seperti itu yang saya rasakan. Baik, Bu, bagaimana kalau masalah yang saya rasakan saat guru menyindir saya itu ada solusinya, Bu? Iya, mari kita kaji satu persatu ya dari masalah yang perasaan Wahyu merasa disindir oleh guru itu. Wahyu merasa guru tersebut menyindir. Dari Iya. mana itu perasaannya? Kok bisa Wahyu menyampaikan hal itu? Saya merasa sempat bertanya kepada beberapa teman, apakah mereka merasa sama seperti yang saya rasakan. Ternyata mereka tidak merasa hal yang sama seperti saya karena mereka semua mengikuti les. Iya, apakah sudah selain bertanya dengan teman-teman, apakah sudah pernah menanyakan kepada bu gurunya tentang masalah yang dirasakan ini? Tidak ada, Bu, saya hanya bertanya kepada teman. Hmm, harusnya tanya. Kenapa kok nggak mau tanya? Apakah bu gurunya galak atau bagaimana? Ya, saya merasa takut, Bu. Apakah guru tersebut jahat ya? Atau sebenarnya tidak pernah memarahi kami murid-muridnya? Apakah sebaiknya saya Hmm, membiarkan hal tersebut dengan gurawan guru tersebut? iya, sebaiknya Wahyu bertanya, bicarakan sama guru itu. Ya, Bu, baik. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba membicarakan langsung kepada guru tersebut. Apa yang saya rasakan selama jam mata pelajaran tersebut. Apakah nanti masalah perbedaan nilai?
Saya merasa tidak adil. Anak-anak yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Iya, tentang masalah yang kedua yang disampaikan tadi tentang merasa tidak adil bahwa nilainya selalu lebih rendah dibandingkan teman yang lain. Kalau Ya. boleh Ibu tahu, kenapa Wahyu merasa guru tersebut tidak adil? Karena saat saya merasa tidak adil, ada langkah-langkah yang saya rasakan sudah dilakukan. Misalkan, sebenarnya saya menduga-duga itu penyebabnya nilai saya rendah. Saya merasa tidak mengikuti les itu, Bu, karena hanya saya saja yang tidak mengikuti les. Mm-mm. Iya, Ibu paham dengan perasaannya Wahyu sekarang ya. Mari kita diskusikan peluang solusi apa yang kira-kira Wahyu miliki. Kira-kira apa ya, Bu? Apa sebaiknya saya bertanya atau bertemu ke guru tersebut? Apa juga mengkoordinasikan mengapa nilai saya rendah? Iya, bagus itu. Kenapa nggak dilakukan? Nanti saat ketemu guru tersebut, Wahyu bisa menyampaikan kepada ibu guru tadi tentang apa yang dirasakan. Oh, begitu, Ibu. Saya ingin senang belajar, Bu. Sesampai di rumah, saya selalu mengulang-ulang pelajaran tersebut dan juga mengerjakan soal-soal latihan, menonton video dan YouTube tersebut sebagai refleksi untuk saya mengetahui apakah yang belum saya mengerti tentang pelajaran itu, serta apakah pandemi ini orang-orang tua saya kehilangan pekerjaan dan saya mulai berjualan kue di sore hari untuk membantu orang tua saya. Ibu bangga loh dengan cara belajarnya Wahyu, luar biasa itu. Kemudian ini Ibu mau tanya, gimana keadaannya saat Wahyu membantu orang tua? Apakah itu mempengaruhi cara belajarnya Wahyu? Benar sekali ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasikan tentang masalah ini ke guru tersebut. Baik, sekarang apa yang akan Wahyu lakukan? Yang saya lakukan ya, Bu, saya akan tetap bertemu guru tersebut dan mengkonfirmasikan masalah ini, dan saya akan meluangkan waktu saya di malam hari setelah saya membantu orang tua saya, Bu. Iya, sesuai yang Wahyu katakan tadi ya, akan membantu orang tua saat sore, akan menemui bu guru untuk menyampaikan perasaannya Wahyu. Nah, sekarang bagaimana eh, solusi saat Wahyu itu ingin membantu orang tua? Bagaimana? Eh, saya sangat suka belajar dengan video, Bu. Saat itu lebih paham kalau belajar dengan video, tetapi setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya menjadi kesulitan dalam mendapatkan kuota. Iya, baik-baik. Kita carikan solusi ya. Di sekitar tempat tinggalnya ada hotspot gratis nggak? Oh, ada, Bu, di kantor lurah. Kebetulan rumah saya dekat dengan kantor lurah. Mm-mm. Pernahkah Wahyu dengar tentang video offline? Video plan ya, Bu? Oh, pernah, Bu. Mm-mm. Saya tahu video plan itu saya harus mengunduh saat memiliki kuota dan bisa ditonton saat saya tidak memiliki kuota. Nah, kenapa tidak coba itu saja? Kan itu tidak perlu kuota. Wah, benar sekali ya, Bu. Itu sangat membantu. Baiknya saya mendownload video dan dari YouTube di kantor lurah. Di sana kan ada video gratis. Dan saya akan nonton nanti saat berada di rumah. Nah, betul sekali. Iya, ada juga yang Ibu mau sampaikan selain itu. Kamu sebenarnya bisa mendapatkan video pembelajaran dari rumah belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Ibu ajarin ya cara mendownload dan cara masuk ke situs tersebut. Begitu ya, Bu. Untuk ikut les atau gimana ya, Bu? Karena saya Hmm, memiliki mm-mm. biaya untuk membayar, tidak memiliki biaya untuk membayar les. Tetapi saya minta bantuan mediatur
dia itu ikut Mhm. les, saya akan meminta dia untuk menjelaskan materi yang belum saya pahami saat saya menghubungi dia. Iya, bagus itu. Jadi apa rencananya untuk mencapai tujuan itu? Saya jadi semakin semangat ini, Bu. Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, saya akan menyampaikan kepada guru tersebut alasan saya tidak ikut les dan bertanya langsung apakah itu yang mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, Bu, saya mengkonfirmasikan jadwal les yang diberikan, saya akan belajar lebih giat lagi. Salah satunya dengan cara membuat review di kantor lurah karena dekat dengan rumah saya. Dan nanti saya akan nonton saat malam jika saya mengalami masalah, yaitu meminta bantuan mediatun, Bu. Bagus sekali rencanamu. Ibu sangat suka dengan rencana itu. Lalu, eee, bagaimana komitmen yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya ya, Bu, besok pagi saya akan bertemu guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Oke, ingat ya, besok harus bertemu guru tersebut. Karena kadang-kadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapat solusi, jangan hanya dipendam saja. Oh ya, siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen itu? Untuk minta bantuan, oh ya, saya meminta bantuan mediatun, Bu. Nah, itu baik sekali, iya. Wah, saya senang sekali hari ini, Bu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh dalam diskusi ini dapat bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan yang Wahyu rasakan di kelas dan perasaan tidak adil terhadap nilai yang diberikan oleh Bu Guru tadi ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, demikian tadi proses coaching untuk menyikapi masalah salah satu siswa yang merasa diperlakukan tidak adil dan merasa tidak nyaman saat di kelas. Kemudian untuk refleksi refleksi sebagai coach hari ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, serta alur percakapan Tirta dapat berjalan dengan baik juga. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah dalam hal pengajuan pertanyaan yang berbobot dari coach untuk menggali potensi yang ada pada diri coachee. Selain itu, pemilihan tempat yang kondusif sehingga percakapan yang dilakukan bisa lebih bermakna. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dilakukan adalah mendengarkan dengan aktif apa permasalahan yang dihadapi oleh coachee, sehingga dapat menggali potensi diri dan menemukan solusi atas permasalahannya. Dari proses coaching tadi ada dua permasalahan yang dihadapi coachee. Yang pertama yaitu merasa tidak nyaman saat berada di kelas karena merasa, sering disindir, tidak mengikuti les oleh guru yang membuka les privat, dan masalah yang kedua merasa diperlakukan tidak adil dengan nilai-nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan teman-temannya yang ikut les. Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu adalah melatih kemampuan coaching serta melakukan obrolan santai dan membangun kemitraan sebelum menerapkan praktek coaching. Nah, itu refleksi saya sebagai coaching. Adapun umpan balik dari coaching, ini dari Pak Wahyu. Apa yang dirasakan pada saat di coaching? Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaannya, saya sebagai coach, apa yang, saya rasakan, pada saat di coaching, setelah di coaching saya merasa lebih ringan. Saya, menjadi lebih ringan dan saya mendapat refleksi dari
terhadap kekurangan yang saya lakukan. Misalkan, tentunya saya mendapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Iya. Terima kasih atas kolaborasinya. Ini rekamannya saya tutup. Sekarang giliran Pak Wahyu ya. Iya, Bu, oke, siap.